Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, tanggal 2 Juli 2023. Saat ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu kondisi orang-orang yang gagal di dalam kegerakan Kitab Wahyu, atau kondisi orang-orang yang gagal mengikuti petunjuk bintang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dahulu orang Majus dipimpin oleh bintang dan akhirnya sampai di tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, di akhir zaman nanti jemaat-jemaat akhir zaman akan dipimpin pula oleh tokoh-tokoh rohani yang disebut dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat 16, mereka disebut sebagai ketujuh bintang. Dan untuk sampai kepada rencana Tuhan, yaitu harpazo atau rece, bahkan juga pengungsian, itu nanti jemaat-jemaat di akhir zaman nanti akan dipandu, dipimpin oleh tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai tujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, apabila seseorang nanti gagal masuk di dalam kegerakan Kitab Wahyu, mereka gagal membaca petunjuk bintang, nanti mereka akan masuk di dalam masa yang penuh kesulitan yang disebut dengan masa antikris. Dan masa antikris itu hanya terjadi satu kali, belum pernah terjadi, dan nanti hanya terjadi satu kali saja. Jadi masa antikris itu tidak berulang-ulang, ya. Saya tegaskan, masa antikris itu tidak berulang-ulang, terjadi satu kali dan tidak akan terjadi lagi, dan itu nanti terjadi 3,5 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, jadi baik hamba Tuhan atau gembala dan jemaat di dalam kegerakan Kitab Wahyu, saudaraku, itu gembalanya nanti akan disebut sebagai tujuh bintang, dan jemaatnya itu akan disebut sebagai 7 kaki dian emas. Jadi perhatikan baik-baik, gembala-gembala yang berhasil membawa jemaatnya itu kepada kesempurnaan itu harus memiliki karakter bintang, dan jemaat-jemaat yang mengikuti kegerakan Kitab Wahyu ini harus memenuhi sifat dari 7 kaki dian emas. Nah, saudaraku, di dalam pembentukan sebagai bintang hamba Tuhannya ini, saudaraku, dan sebagai kaki dian emas ini jemaatnya, itu butuh proses yang disebut sebagai proses penyucian dan pendamaian. Itu terjadi di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Kemudian setelah proses itu selesai, jemaat maupun hamba Tuhan semua dikoreksi dosa-dosanya, bahkan terbuka. Bahkan ketika dosa-dosa itu dikoreksi, saudaraku, kadang tidak jarang itu menggunakan orang-orang terdekat kita, saudaraku. Kita menjadi malu dan lain sebagainya ketika dosa-dosa itu dikoreksi. Tetapi itu proses yang harus terjadi. Jadi ketika dosa seseorang itu dikoreksi, kadang Tuhan tidak langsung melalui malaikat menegur, misalkan dengan sakit penyakit, dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Tuhan kadang menggunakan orang di sekitar saudaraku yang membuat aib saudara itu terbuka. Dan ketika aib saudara itu terbuka, saudaraku, itu saudara harus mengalami pertobatan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kadang borok-borok rohani kita itu terlihat. Supaya apa? Supaya disembuhkan. Dosa-dosa itu supaya dipertobatkan. Jadi di dalam pembentukan sebagai bintang, ini hamba Tuhannya, dan sebagai kaki dian, ini jemaatnya, ini butuh proses penyucian dan pendamaian. Sebab dalam proses pembentukan itu butuh proses penyucian, pendamaian, ditempa, dimurnikan hingga laksana 7 kaki dian emas, saudaraku. Dan apabila tidak bisa disucikan,
tidak mau diperdamaikan, tidak mau bertobat, baik pendeta hamba Tuhan, saudara, ataupun jemaatnya, maka sifat pohon zaitun itu masih ada. Kita sebagai zaitun liar, kalau bangsa Israel itu sebagai zaitun asli. Meskipun demikian, nanti akan dibentuk oleh Tuhan itu menjadi 7 kaki dian emas, saudaraku. Jadi apabila tidak bisa disucikan dan diperdamaikan, maka sifat pohon zaitun itu masih akan ada dan lekat, saudaraku. Dan 2 pohon zaitun yang tidak mau diubahkan itu nanti akhirnya, saudaraku, akan tertinggal di masa antikris. Pendetanya juga tertinggal menjadi 2 saksi surgawi, kemudian jemaatnya juga tertinggal menjadi 2 kaki dian. Saudaraku, ini rahasia dalam. Kalau jemaat-jemaat yang akan harpaso, yang akan diungsikan, itu adalah jemaat-jemaat yang karakternya seperti 7 kaki dian emas. Tetapi jemaat yang tertinggal itu disebut dalam Wahyu pasal 11, itu seperti kaki dian saja, belum disalut emas. Artinya apa, saudaraku? Sifat pohon zaitun itu masih ada. Pohon zaitun itu pohon perdu hijau abadi, disebut seperti itu julukannya ya. Jadi pohon perdu hijau abadi. Pohonnya itu pendek dan gemuk, saudaraku, jadi besar gitu. Tingginya bisa 8 sampai 15 meter ya. Kemudian batang pohonnya itu keriput dan kasar, juga terpelintir atau berbelit-belit. Saudara, karakter zaitun itu seperti itu. Jemaat yang gagal disucikan dan diperdamaikan akan menjadi 2 kaki dian yang tertinggal. Nanti kita akan baca di Wahyu pasal yang ke-11. Ternyata orang-orang yang tertinggal itu adalah jemaat-jemaat yang ketika pembentukan kaki dian emas itu gagal. Pembentukan jemaat yang disucikan, dimurnikan di Wahyu pasal 2 dan 3 itu gagal, sehingga mereka menjadi 2 kaki dian yang tertinggal. Dan akan ada hamba Tuhan yang diutus untuk mendampingi mereka di zaman antikris, yang disebut sebagai 2 saksi surga. 2 saksi surga itu sudah saya terangkan kemarin di fellowship Medan ya, saudaraku. Mereka itu hamba Tuhan. Itu pun adalah hamba Tuhan yang tertinggal karena gagal dalam pembentukannya sebagai bintang Tuhan. Saudaraku, jadi hamba Tuhan ada yang gagal juga. Dalam pembentukannya sebagai bintang Tuhan gagal, akhirnya hamba Tuhan itu tetap diutus, tetapi sifatnya itu masih kasar, saudaraku. Jadi hamba Tuhan yang tidak bisa ikut di dalam proses harpaso, tidak bisa repce, tidak bisa diungsikan, itu hamba Tuhan, tetapi sifatnya kasar. Hamba Tuhan omongannya kasar, saudaraku, mencaci, memaki sesama pendeta, saudaraku, memaki jemaat, mengutuki jemaat, omongannya atos. Bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian keras kepala, suka berbantah, sehingga saudaraku tidak bisa disatukan dalam genggam tangan Tuhan. Ini hamba Tuhan yang gagal di dalam pembentukannya sebagai bintang. Mereka itu temperamennya keras, keras kepala, suka berbantah, sehingga tidak bisa disatukan dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus di Wahyu pasal 1 ayat 16 itu. Sudah, kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Saya mohon dibacakan Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 16. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini:
ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Perhatikan, ini 7 kaki dian emas. Ini nanti beda dengan jemaat yang tertinggal, yang digembalakan oleh 2 saksi. Mereka hanya dikatakan sebagai kaki dian saja, bukan kaki dian emas, karena mereka gagal di dalam pembentukan jemaat yang kudus, jemaat yang seperti kaki dian emas. Mereka tidak mau disucikan di Wahyu pasal 2 dan 3. Saudaraku, mereka masih memiliki karakter yang kasar, karakter asli Zaitun. Saudaraku, dibacakan, lanjut. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlipat ikat pinggang dari emas. Amin. Saya terangkan juga. Jadi kalau jemaat itu sudah memiliki karakter 7 kaki dian emas, nanti akan melihat Tuhan Yesus Kristus itu secara utuh. Nah, Efesus itu kenapa dia hanya bisa melihat Tuhan Yesus sebagian? Smyrna juga bisa melihat Tuhan Yesus juga cuma sebagian. Itu karena dosa. Tetapi nanti ketika karakter kaki dian emas ini terbentuk, saudaraku, mereka itu ada di sekeliling Tuhan Yesus. Artinya apa? Mereka bisa melihat Tuhan Yesus itu utuh. Saudaraku, jadi kalau di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu dilakukan penyucian dan pendamaian, itu terjadi supaya jemaat itu memiliki karakter 7 kaki dian emas yang ada di sekelilingnya Tuhan Yesus. Karena mereka berada di sekeliling Tuhan Yesus, akhirnya mereka bisa melihat Tuhan Yesus itu utuh. Saudaraku, Nabi Musa cuma melihat belakangnya Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman Rasul Yohanes ini melihat dari depan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, mungkin dalam penglihatan kadang cuma melihat sinar. Saudaraku, itu matanya yang bersinar-sinar. Cuma melihat itu, saudaraku. Kadang cuma mendengar suaranya. Tidak bisa melihat Tuhan itu secara utuh. Artinya Tuhan kenapa tidak bisa turut campur secara sempurna di dalam hidup saudara? Itu kalau saudara tidak bisa melihat kenyataan Tuhan itu sebagai imam besar, cuma separuh-separuh lihatnya. Saudara, jadi Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira sampai Laodikia itu, saudaraku, ketika dosa-dosanya tidak disucikan, tidak diperdamaikan, mereka tidak bisa menjadi 7 kaki dian dari emas. Mereka masih, saudaraku, memiliki dosa-dosa, sehingga tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu secara utuh. Yuk dilanjutkan. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Terus, dan di tangan kanannya dia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. amin. Ini hamba Tuhannya. Tadi jemaatnya itu seperti 7 kaki dian. Ini hamba Tuhan di akhir zaman yang akan membimbing jemaat itu. Dia memiliki karakter seperti bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hamba-hamba Tuhan yang lembut, bukan hamba Tuhan yang kasar, yang suka perbantahan, yang suka berbelit-belit, seperti sifatnya pohon zaitun. Kasar, suka berbelit-belit, saudaraku, itu sifat pohon zaitun, saudaraku. Nanti 2 saksi itu disebut mereka adalah kedua pohon zaitun itu, saudaraku. Artinya, saudaraku, ketika pembentukan sebagai bintang, hamba-hamba Tuhan ini gagal karena sifatnya masih kasar, berangasan, saudaraku. Sifatnya masih suka berbantah-bantah. Akibatnya ketika pembentukan sebagai bintang mereka gagal, dan mereka akhirnya tertinggal juga di masa antikris.
Saya terangkan kemarin bahwa dua saksi itu bukan Musa dan Elia, tetapi hamba Tuhan pada zamannya yang seizin Tuhan itu tertinggal di masa antikris. Mereka itu dua kaki diam, saudaraku, karena mereka gagal menjadi bintang. Mereka itu patah hati karena gagal menjadi mempelai. Saudaraku, orang yang patah hati, saudaraku, ini berat, makanya mereka nanti tugasnya itu bernubuat sambil berkabung. Jadi saat ini, saudaraku, hamba-hamba Tuhan ini sudah mulai digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Nanti yang mau disatukan, yang memiliki karakter bintang, lembut. Bintang itu kalau ngasih petunjuk lembut, saudaraku, tidak kasar. Bagi orang-orang yang mau memperhatikan tanda bintang seperti orang Majus, itu bintang itu artinya apa, saudaraku? Isyarat lembut. Kalau matahari kan demikian bersinar, begitu mudah untuk dilihat, tetapi bintang itu isyaratnya hanya dilihat oleh orang-orang yang peka. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi hamba Tuhannya ini berkarakter bintang dan jemaatnya itu berkarakter 7 kaki diam. Tetapi kalau mereka gagal, hamba Tuhannya gagal, nanti hamba Tuhan akan menjadi seperti dua pohon zaitun yang tertinggal. Mereka adalah dua pohon zaitun itu. Nanti diterangkan dalam kitab Nabi Zakaria, mereka itu memang orang yang diurapi Tuhan, saudaraku, yang berdiri di hadapan Tuhan di seluruh. Nanti kita akan baca ya, saudaraku. Diteruskan dahulu ayat yang ke-20 langsung, Wahyu pasal 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin. 7 bintang, ketujuh malaikat, disebut juga nanti sebagai ketujuh guru ketika memberitakan hari Paskah dan pengungsian. Ini kunci dari kitab Wahyu, saudaraku. Saudara tidak akan pernah ngerti kitab Wahyu kalau saudara tidak paham tentang keberadaan 7 bintang ini, tentang keberadaan 7 guru, tentang keberadaan 7 malaikat sidang. Saudara tidak akan ngerti, karena ini kunci yang menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. 7 bintang ini pelaksana penghukuman 7 meterai, pelaksana penghukuman 7 sangkakala, bahkan pelaksana penghukuman 7 bokor murka Allah. Bahkan sebelum itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menyucikan, mendamaikan jemaat-jemaat di akhir zaman. Saudara, jadi hamba Tuhan yang gagal memasuki pintu gerbang kegerakan kitab Wahyu, mereka menolak kegerakan kitab Wahyu yang benar, saudaraku. Mereka tetap tegak, tegar tengkuk seperti sifat pohon zaitun, saudaraku. Kasar, berbantah-bantah, berbelit-belit. Mereka nanti akan tertinggal dan akan menjadi laksana dua pohon zaitun. Kasar, keras kepala, berbelit-belit, dan memimpin hamba Tuhan yang tertinggal di masa antikris. Itu mereka disebut dua saksi surga. Nanti mereka itu disebut sebagai mereka itu dua pohon zaitun. Saudaraku, sedangkan jemaat-jemaat yang gagal mentaati petunjuk bintang, mentaati petunjuk hamba-hamba Tuhan yang diurapi, mereka juga kasar, berdebat, berbantah-bantah dengan bintangnya Tuhan ini, saudaraku. Mereka gagal mentaati petunjuk bintang, mereka akan terbawa oleh ajaran-ajaran yang kasar juga, yang diajarkan oleh hamba Tuhan yang gagal ketika pembentukan sifat bintang. Mereka cukup berbangga dengan keberadaannya, dengan sifatnya yang kasar, dengan sifatnya yang keras kepala, dengan sifatnya yang berbelit-belit tadi. Akhirnya mereka menjadi jemaat yang tertinggal di masa antikris. Jadi, saudaraku, dua saksi itu adalah gembala
dari jemaat-jemaat yang tertinggal. Dua saksi itu dua pohon zaitun yang menggembalakan dua kaki dian di Wahyu pasal yang ke-11. Dua saksi itu adalah dua pohon zaitun dan jemaatnya adalah dua kaki dian, bukan kaki dian emas, tetapi dua kaki dian saja. Artinya jemaatnya juga kasar, karena hamba Tuhannya juga kasar, saudaraku. Kasar ngeyel lagi, saudaraku. Ini karakter orang-orang yang akan tertinggal, itu kasar, ngeyel, berbelit-belit. Saudaraku, seperti karakternya pohon zaitun. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 13 ya. Saya mohon ini agak panjang. Dua saksi Allah. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Sampai di situ dulu. Saya terangkan sekali lagi supaya jelas. Jadi pada zaman Antikris, pada zaman dua saksi ini ditugaskan, saudaraku, ini yang diangkat, yang diukur itu adalah bait suci Allah dan mezbah. Bait suci Allah yang sebelah dalam itu ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudaraku, ruang kudus itu luasnya 200 hasta persegi. Ruang maha kudus itu luasnya 100 hasta persegi. Sedangkan pelataran yang diinjak-injak itu 5.000 hasta persegi. Jadi bisa saudara bayangkan, orang yang nanti mencapai ruang maha kudus itu prosentasenya gitu. Kalau ada 5.000 orang Kristen, saudaraku, yang diungsikan itu 200, kemudian yang diangkat hidup-hidup itu ada 100. Ini perbandingannya menurut luasan tabernakel, saudaraku. Dan pada saat zaman Antikris itu, mezbah korban bakaran, bangunlah dan ukurlah bait suci dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Mezbah di sini, saudaraku, yang diangkat itu adalah mezbah korban bakaran, tusiasterion bahasanya. Itu mezbah korban bakaran. Saudaraku, artinya apa? Pada zaman Antikris itu kalau orang mau selamat, dia, kemarin saya sampaikan dalam bahasa saya, ibarat menebus dengan darahnya sendiri, karena korban Kristus atau mezbah korban bakaran sudah tidak tersedia lagi, sudah diangkat. Dan orang-orang yang ada di pelataran itu nanti akan bertemu dengan Antikris. Kalau selamat harus menolak tanda 666 atau karagma, dan dia harus dibunuh oleh Antikris. Saudaraku, kalau menerima, maka dia diberikan akses untuk menikmati segala macam kenikmatan hawa nafsu dunia. Kemudian ayat yang ketiga, coba dibacakan. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bertujuan sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Amin. Saudaraku, jadi dua saksi itu mereka adalah kedua pohon zaitun. Sudah saya terangkan, itu artinya apa? Kedua pohon zaitun, kalau kita membaca di dalam kitab Roma, itu ada dua zaitun, ya saudaraku, zaitun asli dan zaitun liar. Nah, saudaraku, kedua saksi ini berasal dari kedua pohon zaitun itu. Artinya apa? Satu orang nanti berasal dari bangsa Israel dan satu orang berasal dari non-Israel atau zaitun liar. Ini asal dari kedua saksi, saudaraku. Dan jemaat dari kedua saksi itu siapa? Itu adalah kedua kaki dian. Artinya jemaat-jemaat yang tertinggal, jemaat-jemaat yang rohaninya itu pelataran. Saudaraku, ayat yang kelima dibacakan. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ya, terus. Mereka mempunyai kuasa menutup langit,
supaya jangan turun hujan selama mereka berbuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, amin. Dari sini ada orang yang menyimpulkan ini Musa dan Elia, tetapi dalam nama Tuhan Yesus itu bukan Musa dan Elia, melainkan hamba Tuhan pada zamannya, yaitu pada zaman Antikris nanti, yang memang diberi tugas oleh Tuhan untuk mendampingi anak-anak bangsa yang tertinggal, untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal supaya tetap teguh pegang nama Yesus, supaya tetap teguh dan tidak menerima tanda 666. Kemudian ayat yang ke-7, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Terus, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Terus, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Terus, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Amin. Saudaraku, jadi ini bukan Musa dan Elia. Musa dan Elia itu sudah dalam tubuh kemuliaan, itu tidak mungkin lagi diturunkan di dalam tubuh darah daging lagi dan nanti harus mati lagi, mati pindo, mati 2 kali. Itu sangat tidak alkitabiah. Saudaraku, Elia itu sudah dalam tubuh kebangkitan. Musa pernah mati, saudaraku, dikubur, tetapi mayatnya tidak ditemukan, saudaraku. Nanti kemudian didatangkan lagi, turun lagi, mati lagi, saudaraku. Ini tidak alkitabiah. Oleh karena itu, saya tekankan, saya garis bawahi bahwa 2 saksi itu bukanlah Musa dan Elia, melainkan adalah hamba Tuhan di akhir zaman yang ditugaskan oleh Tuhan pada zamannya. Seperti halnya Yohanes Pembaptis itu dikenal orang itu Elia dulu. Apakah Elia sudah datang? Ternyata Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sendiri disebut sebagai Elia. Sudah, artinya apa? 2 saksi ini adalah hamba Tuhan pada zamannya nanti yang membawa kuasa seperti Elia dan seperti Musa. Kenapa demikian dahsyat? Karena kedua saksi ini nanti menjadi penyalur dari penghukuman yang dicurahkan oleh Tuhan melalui ke-7 guru, melalui ke-7 tokoh yang sudah masuk. Nanti ke-7 tokoh ini akan mengalirkan perintah laksana cairan emas, saudaraku, yang mengalir kepada kedua saksi itu. Saudaraku, nanti kita akan baca di dalam kitab Nabi Zakaria. Jadi hubungan kedua saksi dengan ke-7 guru yang sudah harpaso itu tetap terjalin dengan baik oleh ikatan minyak zaitun, ikatan Roh Kudus, di mana ketika 7 guru itu mendapat mandat mencurahkan 7 cawan murka Allah, maka pelaksananya di bumi adalah 2 saksi. Wahyu pasal 15 ayat 1. Jadi 7 cawan murka Allah ini yang menerima mandat itu 7 guru, 7 bintang tadi. Tetapi di bumi yang menjadi pelaksananya itu adalah 2 saksi. Dan perintah itu ibarat cairan emas, saudaraku. Nanti kita akan baca, sudah, kita akan baca dulu Wahyu pasal 15 ayat 1. Ini perintah tentang penghakiman, mandat tentang penghakiman 7 malapetaka terakhir. Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya, jadi ini yang mendapat mandat untuk mencurahkan 7 bokor murka Allah itu juga adalah 7 bintang.
tetapi nanti pelaksanaannya ternyata melalui dua saksi surga. Ini dulu juga kawannya, saudaraku. Waktu di bumi, waktu sebelum masa pengangkatan itu mereka kawan, saudaraku. Yang 7 ini karena taat, karakternya lembut, taat, saudaraku, akhirnya bisa ikut Harpaso. Tetapi yang lain itu karena suka berbantah, masih memiliki karakter seperti pohon zaitun, saudara, artinya tertinggal mereka. Tetapi hubungan makrifat itu masih terjalin sampai dengan penghukuman 7 cawan murka Allah. Kita akan membaca Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Ini ayat yang terakhir untuk sesi ini. Zakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Ya, kandil emas, ini pelita emas. Terus, datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunnyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. amin. Ini adalah jemaat-jemaat yang Harpaso. Itu seperti kandil emas, seperti kaki dian emas seluruhnya, dan tempatnya minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ini jemaat yang Harpaso. Diteruskan ayat 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Nah, ini misteri hubungannya dengan 2 saksi yang masih tertinggal. Diteruskan. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah kau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini dulu pertama merupakan nubuatan kepada Zerubabel yang dipercaya untuk membangun kembali bait Allah. Nah, sekarang yang akan membangun kembali bait Allah rohani itu adalah ke-7 bintang tadi, saudaraku. Terus ayat 7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Terus, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. terus, Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. ya, mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi ini ke-7 guru, ke-7 bintang tadi yang Harpaso. Terus, Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? nah ini 2 saksi, saudaraku. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Nah, coba diteruskan. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ya, amin. Jadi ini saudaraku rahasia hubungan antara ke-7 guru dengan 2 zaitun, dengan 2 saksi. Artinya nanti ke-7 guru itu akan memberikan satu perintah, akan ada hubungan, ibarat hubungan, saudara, di sini dikatakan menyalurkan cairan emas. Ini perintah untuk penghukuman 7 sangkakala itu, nanti pelaksananya ternyata adalah kedua saksi. Makanya dahsyat 2 saksi itu, seperti Musa dan Elia, karena dia, saudaraku, mendapatkan aliran dari kuasa yang dimiliki oleh ke-7 bintang tadi.
mendapatkan aliran dari sana. Yuk dibaca ayat 12, diteruskan nanti ayat 12 dulu. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua tupak emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ya. Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Jadi kedua saksi itu adalah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Tetapi dua saksi ini gagal ketika pembentukan sebagai bintang. Dia gagal karena tabiatnya yang masih kasar, keras, berbantah, berbelit-belit. Saudaraku, seperti karakter zaitun, tidak bisa berubah. Saudaraku, padahal kalau dia mau disatukan, tidak berbantah-bantah, saudaraku, dia akan berada di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu. Jadi, saudaraku, di sini saya beritahukan kepada saudara bahwa jemaat-jemaat yang nanti diungsikan dan juga diangkat, Peubo dan Narpaso, itu adalah jemaat-jemaat yang berkarakter kaki dian emas, dan yang akan memimpin mereka, membawa mereka kepada kesempurnaan di Wahyu pasal 12 ayat kelima, yaitu kepada lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Yang akan memimpin jemaat-jemaat itu adalah ketujuh bintang, ketujuh hamba Tuhan, saudaraku. Dan ini tentunya juga menunjuk hamba-hamba Tuhan yang memang mau memiliki sifat dan karakter bintang, yang sifatnya tidak kasar lagi, tidak suka berbantah lagi. Mereka mau disatukan, tidak suka bertengkar, saudaraku. Jadi kemudian, saudaraku, dua saksi itu adalah gembala bagi orang-orang, bagi jemaat-jemaat yang tertinggal ketika masa antikris. Perhatikan baik-baik. Dua saksi yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 11 itu adalah gembala dari kedua kaki dian, dari jemaat-jemaat yang tidak terangkat di akhir zaman, yang tertinggal di akhir zaman. Saudaraku, jadi dua saksi dan dua kaki dian ini memang gembala dan jemaat akhir zaman yang tertinggal. Jadi kita harus berusaha. Kalau saudara hamba Tuhan, jangan sampai saudara gagal di dalam pembentukan di Wahyu pasal 1, pasal 2 dan 3. Hilangkan sifat keras, sifat bertengkar dan lain sebagainya. Milikilah sifat yang lembut dan mau disatukan. Kalau saudara jemaat, maka milikilah sifat yang seperti tujuh kaki dian emas, tertempa, saudaraku, tertempa, kemudian disucikan dosa-dosanya dan tidak menjadi marah. Ketika ditegur dosanya, ya jangan marah, jangan tersinggung, saudaraku, karena itu untuk kebaikan saudara ketika saudara nanti akan dijadikan oleh Tuhan menjadi dua kaki dian emas. Jangan sampai saudara menjadi tujuh kaki dian emas, maaf ya saudaraku. Saudara diprogram untuk menjadi tujuh kaki dian emas. Jangan sampai saudara menjadi dua kaki dian yang tertinggal, menjadi jemaat-jemaatnya dua saksi surga. Ya, mereka hebat, tetapi semua harus mati syahid. Siapapun yang masuk di masa antikris, kalau mereka ingin selamat, mereka harus mati syahid di tangan antikris. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.